In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Good morning church, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, ada sukacita pagi hari ini. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang bangkit. Buat kita semua, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian, syukur, sembah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur, buat setiap kemenangan yang Kau berikan buat kami, buat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan kemenangan yang sama yang kami terima di tempat ini adalah kemenangan yang sama yang diterima umat-Mu dimanapun mereka. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Amin saudara.
Ucap syukur Tuhan buat salib-Mu, buat karya agung-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan kemenangan. Kubur telah kosong, maut telah dikalahkan, dan Yesus Sang Hidup telah bangkit. Membawa kebangkitan untuk setiap kita, membawa kemenangan, membawa keselamatan. Bahkan dengan kasih-Nya, dengan darah-Nya, hubungan dengan Bapa dipulihkan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Bawa syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus. Kemenangan hanya di dalam Dia, Kristus Tuhan, yang pagi hari ini namanya kita tinggikan, yang pagi hari ini namanya kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita puji untuk selama-lamanya. Kita mau merenungi kasih itu, kita mau merenungi kebangkitan itu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala puji bagimu, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, satu hati, satu suara katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Terima kasih untuk berkat yang tercurah penuh sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu baik bagi hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mengerti sungguh tentang kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakkan urapi semua yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa mengerti sungguh-sungguh Roh Kudus yang mengajarkan seluruh kebenaran bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.
Selamat pagi dan selamat Paskah. Boleh saya berdiri di sini sedikit? Ya, senang sekali bersama di tengah saudara hari ini. Ini pertama kali saya di sini. Makasih. Ya, terima kasih untuk Pastor Triyono, Pastor Markus ada di sana, Pastor Lucia dan seluruh leader yang memberi kesempatan buat saya kepercayaan untuk memberikan pesan Paskah buat saudara. Perkenalkan nama saya Andreas Purnomo. Saya melayani di IFGF Magelang. Gereja kami tidak besar, kurang lebih seperti ini. Tadi Pastor Triyono bilang IFGF Purwodadi itu IFGF se-Jawa Tengah yang jemaatnya paling sedikit, kayaknya salah. Kayaknya rekornya masih dipecahkan IFGF Magelang. Tapi saya senang dan saya ditemani oleh istri saya di sini. Anak kami 2 sudah kuliah di luar kota, mereka tidak bersama-sama dengan kami. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, ini pertama kali kami berdiri di sini, di tempat ini, di Purwodadi, dan excited banget ternyata Purwodadi itu juga menyenangkan gitu ya. Tadi pas kami masuk, masih Car Free Day, muter-muter dulu, dan akhirnya bisa sampai di sini. Dan ya, di hari Paskah, hari yang istimewa. Ya saudara, Paskah itu selalu hari yang istimewa, hari yang paling penting buat orang Kristen. Karena Paskah kita ada di sini. Karena Paskah kita jadi orang Kristen. Karena Paskah hidup kita diubahkan. Itu saudara. Tapi sebelum saya menunjukkan makna Paskah buat kita, saya ingin menunjukkan suatu kisah. Boleh di next ya saudara. Jadi saya mencari tahu ternyata saudara beberapa tahun yang lalu, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, ada sebuah film dokumenter yang diputar di channel Discovery Channel. Ya, film ini menceritakan tentang penemuan sebuah makam keluarga. Makam ini ditemukan kira-kira pada saat sebuah penggalian untuk pembangunan sebuah apartemen di Yerusalem. Dan ternyata di dalamnya ada beberapa peti-peti kecil yang disebut ossuary, boleh ditunjukkan ossuary-nya, next, seperti itu saudara. Ya. Nah, makam ini diperkirakan berasal dari kira-kira abad pertama, jadi kira-kira masa Tuhan Yesus. Ya. Dan kebiasaan pada masa itu, ketika seseorang meninggal, terutama dari kalangan orang kaya, dia akan dibaringkan, dimasukkan ke dalam gua, tidak dikubur seperti kebiasaan di sini. Persis seperti kalau saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus dikuburkan masuk ke dalam gua. Kemudian biasanya jasadnya akan dibiarkan terurai, mungkin selama setahun, mungkin lebih. Nah setelah setahun, tinggal tulang-tulangnya itu biasanya dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam peti kecil, paling itu panjangnya sekitar 50 cm, tinggi lebarnya 30 cm, mungkin sedikit lebih besar dari alas kotak persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian ini di sini. Tulang-tulangnya dimasukkan, kemudian ditaruh di dalam gua itu biasanya ada ceruk-ceruk, bisa dimasukkan di situ. Atau kalau ceruk-ceruknya penuh, bisa ditaruh di bawah. Atau di atas tempat seperti meja yang digunakan untuk membaringkan jenazah. Jadi makam itu bisa memuat banyak ossuary, namanya ossuary ya saudara, OSSUARY. Nah, yang membuat ossuary ini atau makam ini spesial adalah rupanya di beberapa ossuary itu tertulis nama-nama di situ. Dan nama-nama ini membuat orang ingat pada Perjanjian Baru, karena nama-nama ini adalah nama-nama yang familiar, yang
yang mudah ditemukan yang membuat kita, oh ini ya namanya ya. Salah satu oswari itu tertulis di situ namanya Maria. Kemudian oswari yang lain tertulis namanya Yesua bar Yosef. Saudara tahu artinya bar? Bar itu kalau di sini bin. Jadi Yesua anaknya Yosef. Kemudian ada oswari yang lain yang tulisannya itu Yehuda bar Yesua. Yehuda anaknya Yesua. Dan ada satu oswari yang lain yang agak susah dibaca tulisannya, tapi kurang lebih tulisannya itu ada tulisannya Maria Mene Mara. Dan film dokumenter ini menyimpulkan bahwa ini mestinya namanya itu Maria Magdalena. Dan akhirnya film dokumenter itu diakhiri dengan menyimpulkan bahwa ini adalah makam keluarga Yesus yang ada di dalam perjanjian baru. Nama-nama itu cocok dengan nama-nama di dalam perjanjian baru. Dan bahwa Yesus punya anak namanya Yehuda. Dan tentunya istrinya adalah Maria Magdalena. Dan artinya Yesus tidak pernah bangkit dari kubur. Tidak pernah bangkit dari kematian. Karena tulang belulangnya ditemukan. Nah, film ini memang sempat menggemparkan saudara dunia. Makanya pada waktu itu juga kemudian muncullah novel-novel Dan Brown dan sebagainya, buku-buku yang mengatakan makam Yesus dan sebagainya. Tapi sebelum kita sampai pada kesimpulan apa yang terjadi dengan itu, ya, saya ingin kita berandai-andai. Boleh next? Apa yang terjadi kira-kira kalau Yesus tidak pernah bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, saudara ingat kisah di Emmaus? Ketika hari kebangkitan Yesus, 2 orang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kemudian mereka bercakap-cakap, Yesus yang sudah bangkit mendekati mereka dan mereka tidak mengenali Yesus. Kemudian Yesus bertanya, kalian sedang ngobrolin apa? Apa yang kalian percakapkan? Demikian kata Yesus. Terus salah satu orang itu yang sedang bercakap-cakap itu namanya Kleopas, mukanya murung, Alkitab menulis seperti itu. Wajahnya sedih. Dan berkata, apakah kamu enggak tahu yang terjadi akhir-akhir ini di Yerusalem? Bahwa pemimpin kami seorang nabi yang diurapi Tuhan dalam perkataannya, dalam pekerjaannya, disalibkan dan mati. 2 orang ini tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tahunya Yesus sudah mati. Saudara bisa bayangkan, Petrus kalau enggak pernah tahu Yesus bangkit, apa yang akan dia lakukan? Dia akan kembali ke Galilea, balik lagi jadi nelayan, saudara. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka berasal dari nelayan pekerjaannya. Jadi kalau Tuhan Yesus enggak bangkit, mereka akan, sampai di sini rupanya ternyata. Padahal kita pikir yang kita ikuti itu Mesias, yang akan membebaskan bangsa kita. Ternyata dia berakhir dengan tragis. Seperti orang-orang sebelumnya yang mengaku Mesias. Sudah kita balik saja, pulang ke desa. Kita jadi nelayan lagi. Matius pemungut cukai. Mungkin dia, pekerjaanku sudah ditinggalkan, aku sudah resign. Enggak tahu lagi mau apa. Semuanya murung, saudara. Mereka akan kembali ke pekerjaan masing-masing, mereka mungkin akan mencari pekerjaan baru, mereka akan pulang ke tempatnya masing-masing. Sudah berakhir di sini. Kalau Yesus tidak bangkit,
Tidak akan ada yang pergi memberitakan Injil, karena Injil itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Kalau tidak ada yang memberitakan Injil, next. Tidak ada orang yang akan percaya pada Kristus. Paulus menulis di Roma 10 ayat 14, barang siapa yang berseru kepada namanya akan diselamatkan. Tapi bagaimana bisa mereka berseru kalau tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau mereka tidak percaya? Kalau tidak ada yang memberitakan Injil, bagaimana orang-orang bisa memberitakan Injil kalau tidak ada yang diutus? Enggak akan ada yang mengutus, karena apa yang mau diberitakan? Wong ceritanya hanya berakhir sampai di situ, Yesus mati. Next. Kalau enggak ada orang percaya, maka enggak akan ada gereja, enggak akan ada jemaat mula-mula. Mereka enggak akan berkumpul. Petrus enggak akan berkhotbah di depan banyak orang setelah hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Enggak akan ada kejadian itu. Next. Kalau enggak ada gereja, maka kekristenan enggak akan tersebar ke seluruh dunia. Kita enggak akan jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita enggak akan ada di sini. Enggak ada bahkan istilah Kristen itu enggak akan ada. Kekristenan enggak akan menyebar sampai Roma, sampai ke seluruh Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke Jazirah Arab, di mana 500 tahun kemudian muncul sebuah agama baru akibat pengaruh adanya agama Kristen. Kalau enggak kekristenan enggak tersebar ke seluruh dunia, maka nilai-nilai Kristen enggak akan mempengaruhi dunia, saudara. Saudara tahukah saudara bahwa rumah sakit yang ada sekarang ini dibangun itu karena nilai-nilai Kristiani yang ada di dalam pengikutnya. Mereka melihat bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya mengabarkan, membawa berita keselamatan, tapi dia juga menyembuhkan orang sakit. Sehingga orang-orang pada masa itu kita harus membawa pelayanan ini kepada orang-orang sakit. Mereka adalah gambar Allah. Bahwa manusia itu setara di hadapan Allah. Kalau tidak ada nilai-nilai kekristenan, saudara, gerakan hak asasi manusia enggak akan muncul seperti sekarang ini. Mungkin yang ada adalah nilai-nilai Romawi, Yunani sampai sekarang. Bisa jadi seperti itu. Orang-orang masih menyembah dewa-dewa sampai saat ini. Tidak akan ada gereja-gereja dengan arsitektur yang luar biasa. Basilika Santo Petrus di Vatikan, tidak ada itu. Gereja Notre Dame di Paris, tidak akan ada. Kemajuan arsitektur tidak akan muncul seperti itu. Karya seni musik tidak akan seperti sekarang, saudara. Saudara tahu Isaac Newton, ilmuwan yang menemukan hukum gravitasi, dia menemukan itu karena nilai-nilai Kristen imannya dia yang membentuk dia sedemikian rupa, sehingga dia berpikir pasti dunia ini tuh enggak random, enggak acak, enggak kacau. Pasti dunia ini teratur dan ada hukum yang mengatur jalannya dunia ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur, yang rasional. Dan dari situlah dia bisa menemukan salah satu hukum utama dalam fisika, hukum gravitasi, saudara. Dunia nggak akan seperti sekarang. Kekristenan nggak akan sampai ke Indonesia. Nama saya nggak akan Andreas, saudara. Karena nggak akan ada yang namanya kekristenan. Mungkin nama saya Bambang. Mohon maaf kalau ada Bambang di sini. Ada ya? Oh Pak Bambang, maaf Pak. Pastor Triyono nggak akan jadi pastor, mungkin akan jadi bupati di sini. Pastor Markus mungkin akan, nggak tahu jadi anggota DPRD atau apa mungkin. Saudara,
Dunia pendeknya nggak akan seperti yang kita kenal sekarang ini kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Berubah total 180 derajat. Next. Paulus punya caranya sendiri menunjukkan seperti apa sih, apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak bangkit. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Kalau Kristus enggak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian kata Paulus. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang paling malang di dunia. Paulus melihat lebih dekat, lebih intim, lebih pribadi. Tadi kita sedang berandai-andai apa yang akan terjadi di dunia sekeliling kita secara fisik. Paulus menunjukkan apa yang terjadi secara internal di dalam diri kita. Ya, mari kita lihat satu persatu. Next, kalau Kristus tidak bangkit, pertama iman kita sia-sia. Saudara bisa bayangkan iman yang sia-sia itu seperti apa? Beberapa tahun yang lalu, tahun 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin beberapa kampus karena mereka mengoperasikan tidak dengan benar. Bisa bayangkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ yang mereka sudah capek-capek belajar sungguh-sungguh, nanti akan diwisuda. Mereka sudah capek-capek ikut ujian, kerja praktek, mereka ikut mengerjakan skripsi, tiba-tiba pemerintah mencabut izin kampus itu. Semua harapan mereka hilang. Semua bayangan mereka tentang masa depan nanti kalau aku sudah lulus, aku akan kerja ini, aku akan melanjutkan S2 dan lain-lain, semuanya lenyap tiba-tiba. Saudara, kalau Yesus tidak pernah bangkit, iman kita sia-sia. Percuma kita percaya pada Yesus. Percuma kita bangun pagi-pagi di hari libur seperti ini. Saudara, saya tadi berangkat jam 5:30, aduh. Biasanya kalau ke gereja kami ibadah jam 8, ya 5:30 sih, tapi 5:30 kami masih bisa siap-siap. Hari ini 5:30 sudah harus berangkat. Percuma kita bangun pagi-pagi untuk ke gereja. Percuma kita itu, Tuhan Yesus katakan untuk kita pikul salib. Percuma, ngapain? Yesus enggak bangkit. Yang kedua, dosa masih berkuasa. Tuhan Yesus enggak pernah menang atas dosa, saudara. Ketika dia mati, okelah dia membayar hutang dosa kita. Ya, saya membayangkan seorang penanggung hutang yang misalnya saya berhutang banyak kepada seseorang, kemudian orang ini bilang, kamu gak bisa bayar hutang, kamu saya sekap, gitu ya. Sampai kamu bisa membayar hutangmu, kamu tak masukkan ke dalam kamar, dia mungkin punya kamar untuk memenjarakan orang yang suka menunggak hutang, saya akan masuk ke situ dan tunggu sampai lunas, baru saya bisa keluar. Tapi kita enggak perlu itu karena sudah ada orang yang menanggung hutang saya. Dan dia masuk ke situ. Oke? Hutang saya sudah ditanggung sama dia. Tetapi dia ketika enggak lepas keluar dari itu berarti dianggap saja hutangnya belum lunas. Karena orang itu dilepaskan kalau hutangnya sudah lunas. Hutang kita masih belum lunas, saudara, hutang dosa kita. Kalau Yesus enggak bangkit, karena dia masih di dalam kuasa dosa. Yang ketiga, kematian menjadi akhir dari segalanya, saudara. Saudara tahu di luar sana banyak orang tidak percaya bahwa ada hidup kekal. Saya pernah punya teman, dia bilang begini, nanti kalau kita mati itu endingnya ya sudah hilang, lenyap. Kita enggak merasakan apa-apa lagi, kita enggak bisa memikirkan apa-apa lagi,
kita nggak ngerti bahwa kita ada, lenyap, tidak ada siksaan, juga tidak ada surga yang menyenangkan, lenyap. Jadi mati itu ending dari semuanya. Dan kalau begitu saudara, ngapain kita capek-capek hidup baik di tempat ini, di dunia ini. Kalau toh nanti juga sudah habis itu kita hilang, lenyap. Untuk apa kita mendidik anak kita supaya mereka hidup baik, hidup jujur, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau akhirnya mati, kita nggak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita sayangi yang sudah meninggal mendahului kita. Nggak ada lagi pengharapan. Ngeri banget saudara. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, semua yang terjadi itu semuanya suram. Sekeliling kita, dunia nggak akan seperti sekarang ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya sia-sia. Next. Kita menjadi orang-orang paling malang. Karena pengharapan kita tuh nggak ada sama sekali, lenyap. Orang-orang pada abad pertama yang mereka yang rela untuk disiksa, dipenjara, dimasukkan ke dalam arena dan harus berhadapan dengan binatang buas, dagingnya dicapik-capik. Mereka mau rela seperti itu tuh sia-sia. Kalau Yesus tidak pernah bangkit. Pergumulan kita ketika kita berpikir udah gak apa-apa lah aku mengalami seperti ini. Nanti endingnya Tuhan akan bawa aku menjadi lebih dari pemenang. Gak ada itu saudara. Bohong, ilusi saja. Kalau Yesus tidak pernah bangkit. Next. Tapi Paulus katakan, tapi yang benar ialah bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Saudara tahu kata sulung di situ, itu di dalam bahasa aslinya mengatakan buah sulung yang pertama dari orang-orang yang sudah meninggal. Ketika petani itu menanam gandum misalnya, atau sebuah pohon itu menghasilkan buah yang pertama itu buah sulung, itu akan mewakili kira-kira buah-buah yang lain akan seperti itu. Ketika buahnya baik, semuanya akan baik. Kalau gandum yang tumbuh awal itu baik, pasti nanti selanjutnya juga baik. Kristus itu yang sulung, ketika Kristus bangkit sebagai yang pertama, maka akibatnya adalah semua sesudah dia, kita orang-orang yang percaya juga akan bangkit bersama dengan dia, saudara. Itu yang Paulus mau katakan. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat ini berbicara mengenai Adam dan Yesus. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus itu akan hidup. Masalahnya saudara, klaimnya Paulus itu di ayat yang paling awal itu, namun yang benar adalah Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Apakah itu klaim yang benar? Apakah itu klaim yang valid? Buktinya banyak orang hingga saat ini tidak pernah percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saya bawa saudara untuk balik ke yang tadi. Ada sebuah, dalam logika itu ada yang namanya kontraposisi, saudara. Saya nggak akan menjelaskan, nanti malah bulet-bulet nggak mudeng, tapi boleh ditunjukkan yang slide yang pertama. Kita mulai dari yang terakhir, yang pertama dulu, boleh back. Kembali ke yang nomor 6 tadi. Ya, jadi di dalam logika itu ada katakan seperti ini, jika nilai-nilai Kristen tidak mempengaruhi dunia, maka dunia tidak akan menjadi seperti saat ini.
itu nilai kebenarannya sama dengan kalau saya berkata begini, saya balik. Jika dunia menjadi seperti saat ini, maka nilai-nilai Kristen mempengaruhi dunia. Itu nilai kebenarannya sama. Jadi mari kita balik. Dunia seperti kita sekarang ini, ya, apa seperti yang kita lihat. Nah, kalau dunia seperti sekarang ini, berarti ada nilai-nilai Kristen yang sudah mempengaruhi dunia. Ada gereja, ada perjuangan hak asasi manusia, ada perbudakan yang sudah dihapuskan, ada rumah sakit yang seperti sekarang, ada hukum-hukum fisika yang kita ketahui, ya, itu karena ada nilai-nilai Kristen yang sudah mempengaruhi. Next, saya balik lagi. Jika nilai Kristen mempengaruhi dunia, maka artinya kekristenan sudah tersebar ke seluruh dunia. Ya, kalau ada nilai-nilai Kristen yang sampai pada kita sekarang, berarti iman Kristen itu pernah dibawa ke Indonesia. Next. Kalau kekristenan tersebar ke seluruh dunia, berarti ada gereja. Kalau sampai ada nilai-nilai kekristenan yang tersebar, berarti ada gereja yang mengutus misionaris membawa nilai-nilai itu ke dunia. Ini pernyataan yang benar. Next. Nah, jika ada gereja, artinya ada kumpulan orang-orang percaya. Enggak mungkin ada gereja itu tiba-tiba muncul kalau tidak ada orang percaya yang bersatu dan yuk kita bikin gereja. Kita bikin persekutuan untuk menyembah Tuhan. Next. Dan kalau ada orang yang percaya pada Kristus, berarti ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Seperti tadi kita baca di Roma 10 ayat 14 dan 15. Orang bisa percaya, iman itu timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti ada yang memberitakan. Terakhir, kalau siapa yang memberitakan? Yang memberitakan pertama kali adalah murid-murid dan para rasul. Ya, bahkan mereka rela mati untuk berita itu. Beberapa ahli yang tidak percaya mengatakan, loh bisa saja murid-murid itu bohong bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sengaja menyembunyikan murid Yesus, sengaja menyembunyikan mayat Yesus. Atau ada yang bilang bisa saja murid-murid itu berhalusinasi. Mereka bilang melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Enggak, mereka berhalusinasi. Saya bilang sama saudara, halusinasi itu sesuatu peristiwa internal dalam diri manusia, seperti mimpi. Enggak mungkin satu ruangan ini bermimpi hal yang sama, benar enggak saudara? Enggak mungkin satu orang ini berhalusinasi sama melihat Tuhan Yesus. Enggak mungkin murid-murid yang sebegitu banyak itu punya halusinasi yang sama. Jadi argumen mereka tidak masuk akal. Apakah murid-murid itu menyembunyikan mayat Yesus terus mengaku Yesus sudah bangkit? Salah satu prinsip psikologi adalah ya, orang bisa mati untuk apa yang mereka yakini. Makanya kita bisa melihat mungkin pelaku-pelaku terorisme itu mereka meyakini sesuatu dan mereka siap mati. Ya. Tapi tidak ada orang yang rela mati untuk kebohongan yang mereka siapkan sendiri, yang mereka ciptakan sendiri. Kalau murid-murid berbohong, enggak mungkin mereka rela mati mengenai Yesus yang sudah bangkit. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Paulus mengatakan ada 500 orang yang melihat Yesus bangkit. Mana mungkin murid-murid itu bisa menceritakan hal yang bohong. Kalau di situ ada 500 orang yang menjadi saksi, mereka akan protes, kamu bohong. Jadi apa yang dikatakan murid-murid itu pasti benar. Dan kalau mereka bisa sampai pergi memberitakan Injil,
bahwa Yesus sudah bangkit, artinya Yesus benar-benar bangkit, saudara. Jadi saya, saudara, ingin kita itu, beberapa orang mengatakan begini, penyaliban Yesus itu penyaliban Yesus itu sebuah fakta sejarah. Memang betul Yesus itu disalib, karena ada beberapa tulisan-tulisan di luar Alkitab, penulis-penulis pada masa itu yang tidak percaya pada Yesus memang menuliskan, ada yang namanya Kristus yang mati disalib pada zaman Pontius Pilatus dan sebagainya. Jadi penyaliban Yesus adalah fakta sejarah. Tapi orang-orang tadi mengatakan, tapi kebangkitan Yesus itu kita terima saja dengan iman. Mereka bilang begitu. Saya bilang sama saudara, saudara enggak cukup cuman mengatakan, oke, aku percaya bahwa penyaliban Yesus itu fakta sejarah, tapi kebangkitannya aku pokoknya percaya dengan iman. Entah dia bangkit benar atau tidak, aku pokoknya percaya dengan iman. Saudara, iman saudara enggak kokoh berdiri di tempat yang kuat. Karena suatu saat ya saudara, saudara melihat seperti film yang tadi, yang mengaku sebagai dokumenter, saudara bisa tergoncang, kok ternyata ditemukan ya kubur Yesus ya? Atau saudara punya seseorang yang saudara sungguh-sungguh percaya, saudara sungguh-sungguh kagumi, semua yang dikatakannya saudara percaya, terus orang itu bilang, Yesus itu enggak bangkit loh. Terus saudara mulai ragu. Nah, saya ingin saudara bukan hanya percaya dengan iman, tapi akal budimu juga yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Tadi dengan logika kita balik, kalau murid-murid sampai mau mati, rela mati memberitakan kabar tentang Yesus yang bangkit, berarti Yesus benar-benar bangkit. Saudara, mengatakan Yesus tidak bangkit, itu berarti mengatakan sesuatu yang tidak bisa diterima logika. Nah, apa yang terjadi dengan film itu tadi, saudara? Film itu memang sempat menggemparkan, tapi cuma sebentar. Buktinya saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar tentang film itu. Apalagi menonton. Berarti film itu cuma sebentar saja bikin heboh, terus lenyap. Dan faktanya memang banyak ahli yang mengatakan bahwa film ini tuh cuman seperti penelitian arkeologi yang palsu. Yang buktinya sengaja direkayasa, dibesar-besarkan, kemudian kesimpulannya didramatisir, sehingga membuat orang, kayaknya heboh seperti itu. Buktinya seperti itu, saudara. Bukti bahwa sampai saat ini sekian miliar orang masih percaya bahwa Yesus bangkit. Sekian miliar orang hari ini masih memperingati kebangkitan Yesus. Berarti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan ini kabar baik buat kita, saudara. Dan seharusnya ini bikin kita antusias dan happy dan bersemangat. Kalau Yesus sudah bangkit. Next. Karena apa? Kristus bangkit sehingga iman kita enggak sia-sia, saudara. Semua yang kita katakan, Yesus itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Dia mengatakan aku anak manusia, dia mengatakan malaikat-malaikatku. Mana ada nabi, saudara, yang pernah berkata malaikat-malaikatku. Cuma Yesus yang mengatakan seperti itu. Yesus yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia Allah karena dia bisa mengampuni dosa. Semua perkataannya berarti bisa dipercaya. Sehingga ketika kita percaya pada perkataan Yesus, gak sia-sia. Semuanya itu benar. Ketika Yesus berkata bahwa ada hidup yang kekal, kita yakin bahwa memang ada hidup yang kekal. Ketika Yesus berkata bahwa aku akan besertai dengan engkau, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita tahu bahwa benar bahwa Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi suatu saat, saudara, ketika saudara ada dalam pergumulan dan merasa Tuhan begitu jauh,
Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa saudara. Ingatlah akan Yesus yang bangkit. Sebagai sebuah fakta yang bisa dibuktikan secara logika, secara iman. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit sehingga semua perkataannya itu benar. Ketika dia bilang aku akan menyertai kamu, berarti dia benar-benar menyertai kita sekarang. Ketika dia berkata aku tidak akan meninggalkan engkau, ketika dia berkata dosamu diampuni, berarti dosa kita sudah diampuni. Iman kita enggak pernah sia-sia saudara. Jadi enggak sia-sia kita ada di sini juga. Next. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa oke, hutangnya sudah lunas. Kita enggak perlu merasa tertuduh. Banyak orang merasa ketika beberapa orang ayo kamu ikut pelayanan, aduh aku enggak layak, masih banyak dosanya. Tapi Tuhan katakan, enggak ada seorang pun yang layak kalau Tuhan enggak melayakkan. Saya enggak layak berdiri di sini saudara, tapi Tuhan saja yang melayakkan karena menganggap hutang dosa saya sudah lunas dibayar oleh Kristus. Jadi saudara tidak ada tuduhan lagi dalam hati saudara bahwa engkau masih berdosa, masih banyak dosanya aku nih. Aku kalau misalnya dipanggil Tuhan hari ini, aduh apa yang terjadi saudara? Semua sudah Tuhan tanggung dan dia sudah bangkit menang atas dosa. Next. Kalau Yesus bangkit, hidup kita punya arah dan tujuan. Kita tahu. Oh semua yang kita alami itu ada maksudnya Tuhan. Tuhan punya rencana. Kita tahu bahwa kematian itu, next boleh tunjukkan. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian hanya sebuah pintu masuk ke kehidupan yang selanjutnya. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang kita kasihi, mereka akan bangkit juga dan kita akan berjumpa dengan dia. Seperti tadi Paulus katakan, Kristus bangkit sebagai yang sulung. Yang pertama. Dan kalau ada yang sulung, berarti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ada yang ragil, saudara. Berarti kita juga akan bangkit. Kebangkitan bukan isapan jempol, bukan ilusi. Iman bahwa nanti suatu saat ada hidup yang kekal. Bukan ilusi, saudara. Ada seorang pernah berkata begini sama saya, nanti hidup sesudah kematian itu seperti apa sih ya? Bisa kebayangkan gak sih? Apakah mengerikan, atau menyenangkan? Wah, gitu ya menyenangkan ya. Soalnya yang kesana nggak pernah ada yang balik tuh. Dia bilang gitu. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, itu semua hanya bayangan kita atau ya semoga saja. Moga-moga ada hidup yang kekal di sana. Karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada orang yang balik ke sini lagi dan cerita sama kita. Tapi Yesus bangkit. Kita punya pengharapan yang pasti bahwa kita pun suatu hari kelak akan bangkit bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Iman kita, saudara, kalau saudara bergumul, saudara dihina dan saudara, enggak popo, aku memikul salib, itu enggak sia-sia. Karena Tuhan sudah menanggung itu, Tuhan sudah mengalami itu. Enggak sia-sia, masih ada kelanjutannya kita. Hidupnya enggak hanya endingnya di kematian, tetapi masih ada lanjut terus. Ada arah dan tujuan hidup. Hutang dosa kita lunas dibayar. Saudara bersuka cita dengan berita ini, saudara. Kristus yang bangkit itu, ya, bukan hanya mengubah dunia. Slide terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Bukan hanya mengubah sejarah dunia. Kita hidup seperti sekarang, dunia menjadi seperti sekarang, ya. Harapan hidup itu sekian puluh tahun lebih baik daripada sekian
ratus tahun yang lalu. Saudara tahu sekitar tahun 1800-an harapan hidup itu mungkin hanya sekitar 40 tahun saudara. Tahun abad ke-18, abad ke-17 orang belum pernah menemukan yang namanya bakteri, yang namanya virus. Mereka nggak pernah tahu, mereka nggak bisa mengobati ketika orang sakit seperti itu. Harapan hidup sangat rendah. Harapan hidup kita masa kini Indonesia itu sekitar 70 tahun lebih. Hidup. Sejarah berubah. Karena Tuhan sudah membawa nilai-nilai yang berbeda pada dunia. Tapi bukan hanya sejarah berubah, bukan hanya dunia ini yang berubah. Tetapi arah hidup kita, tujuan hidup kita mulai dijelaskan. Masa depan kita jelas. Akhir hidup kita enggak sia-sia. Kematian bukan akhir segalanya, karena kita akan bangkit. Amin saudara, mari kita berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena fakta bahwa Engkau bangkit membawa perubahan. Bukan hanya bagi dunia ini tapi bukan hidup kami. Kami kini memiliki arah yang jelas bagi hidup kami. Kami saat ini memiliki kepastian akan keselamatan kami karena kami tahu dosa-dosa kami sudah lunas dibayar oleh Engkau. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, kami akan bangkit. Dibangkitkan sebagaimana Engkau sudah bangkit. Kami bersyukur Tuhan untuk fakta ini, untuk janji ini. Janjimu itu ya dan amin. Karena Engkau berkata Engkau akan bangkit dan Engkau benar-benar bangkit. Kami tahu bahwa janjimu yang lain semuanya juga akan digenapi pada waktunya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Castianya, istri dari Pastor Asmoro. Tuhan yang menjamah di tempat tidurnya. Memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Sebagaimana Engkau mati, bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan buat kami. Bilur-bilur-Mu juga memberi kesembuhan buat Ibu Castiana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib di dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini, Pastor Triyono, seluruh leader di tempat ini Tuhan. Sehingga apa yang mereka berikan kepadamu Tuhan, waktu-waktu yang mereka berikan, doa-doa yang mereka naikkan Tuhan, membawa perubahan demi perubahan, membawa dampak bagi dunia. Biarlah gereja ini boleh berkembang, menarik banyak orang yang belum mengenal Engkau datang dan dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat. Dan sekarang jemaat-Mu ya Tuhan berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang dahsyat bahwa Engkau Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Andreas Purnomo dan Ibu beserta dengan keluarga. Bapak berkati kesehatan mereka, Bapak berkati dalam berkat rumah tangga, dalam berkat pelayanan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapak, kami hendak mempersembahkan persembahan kami sebagai tanda syukur, bukan sebagai kewajiban tetapi sebagai tanda cinta kami kepada Engkau. Kuduskan, sucikan apa yang hendak kami himpun bersama-sama, boleh dikumpulkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, segala pujian sanjungan hanya bagi Engkau, segala ucapan syukur dinaikkan, dilambungkan sampai kepada tahta-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, oleh karena berkat yang terbesar, bukan kesembuhan, bukan harta, bukan mobil, bukan rumah, tetapi kebangkitan-Mu yang mana menandakan Engkau sudah selesai untuk melunasi segala hutang dosa kami, dan tanda bahwa surga dibukakan bagi orang percaya. Inilah Tuhan anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu dan percaya kami Engkau meteraikan oleh Roh Kudus, sehingga ketika suatu saat nanti Engkau datang yang kedua kali, kami bukan ditinggal tetapi kami kepunyaan-Mu dan berhak Engkau boyong masuk ke dalam rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur atas tambahan usia untuk salah seorang anak-Mu, Ibu Sri Purwantini, yang sudah Engkau tambahkan dalam usia. Bapak berkati kesehatannya, Bapak berkati pelayanannya untuk momong cucunya, untuk keluarga. Engkau berkati juga pelayanannya sekuat ibu ini untuk mengasihi Engkau Tuhan. Begitu juga seluruh jemaat ini Tuhan yang datang kepada Engkau untuk mengucap syukur. Bapa, kami hendak memperbaharui iman percaya kami dengan membaca syahadat 12. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini anak-anak-Mu hendak menyapa Engkau yang adalah orang tua kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kami kepada Engkau dengan tersenyum dan percaya kepada Engkau. Dicurahkanlah pada siang hari ini berkat kemenangan, kekuatan, kesembuhan, berkat pembangkitan, berkat segala kesehatan
yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Kawan kiri kanan, selamat Paskah. Jangan pulang